Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang Allah muliakan insyaallah. Kita akan sambung pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan kita sedang berada di dalam judul tanda-tanda kiamat kecil. Di pertemuan yang lalu kita membahas di antara tanda kiamat kecil adalah munculnya orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau nabi palsu, dan mereka, kata Nabi, sebelum kiamat jumlahnya sebanyak 30 orang ya. Langsung Nabi mengutip bilangan 30. Jadi sebelum berakhirnya zaman akan ada 30 nabi palsu yang semuanya punya pengikut ya, punya kekuatan. Dan yang telah berlalu, sebahagian peneliti mengatakan 7 telah terjadi di masa Nabi dan sahabat. Kemudian sampai hari ini ada 12 orang di dalam anggapan sebahagian para peneliti sudah mendakwakan diri sebagai Nabi dengan banyak pengikutnya. Dan ini akan terus bermunculan sebagai fitnah di akhir zaman dan sebagai tanda kiamat akan segera datang. Kita lanjutkan berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan tanda kiamat kecil, yaitu khurujul kazzabin, munculnya para pendusta, banyaknya para pendusta. Nah, pendusta di sini bukanlah pendusta dalam urusan politik, walaupun itu juga nanti di bahagian yang lain menjadi tanda akhir zaman, yaitu munculnya kelompok Ruwaibidah yang pembohong dianggap orang yang benar, orang yang jujur divonis menjadi orang yang suka berbohong. Itu fitnah politik, fitnah yang terjadi juga muncul bernama kelompok Ruwaibidah. Tapi pendusta di sini yang disebut oleh Nabi adalah pendusta dalam urusan agama. Mereka mendustakan kebenaran agama. Mereka bicara di dalam kapasitas sebagai seorang muslim. Mereka menafsirkan ayat sesuka-suka mereka, mengambil hadis sesuai dengan keinginan mereka. Lalu mereka mulai membentuk kelompok-kelompok sesat, mendirikan jamaah-jamaah yang baru yang alirannya memang menjauh dari Al-Quran, dari hadis, mendustakan rukun iman, mendustakan rukun Islam. Ini pendusta ini banyak sekali. MUI
mencatat semenjak kemerdekaan Indonesia itu sudah tercatat 300 aliran sesat muncul di Indonesia, mulai dari yang kecil yang tidak terdeteksi secara umum, ada yang menghebohkan nasional. Dan jemaah melakukan Allah, kemunculan para pendusta ini telah dikabarkan oleh Nabi SAW. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Muslim dengan derajat yang sahih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, yakunu fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman, dajjalun kazzabun, yaitu orang-orang yang mempunyai sifat dajjal, kazzabun, pendusta. Jadi Nabi menyebutkan dulu pendusta ini mereka punya karakteristik dajjal. Apa karakteristik dajjal? Yaitu menutupi kebenaran. Karena nanti dajjal itu akan datang dan menutupi kebenaran. Sehingga dalam hadis disebutkan dajjal akan menawarkan kepada mukmin, kalau mengakui dirinya sebagai Tuhan, maka dia memasukkannya ke dalam neraka, memasukkannya ke dalam surganya. Surganya ada di dalam genggaman tangan kanannya. Lalu kalau mereka tak mau mengakuinya sebagai Tuhan, maka dia akan memasukkannya ke dalam neraka versinya, dan itu berada di genggaman tangan kirinya, artinya berupa siksa. Nabi mengatakan, kalau engkau ditawarkan itu nanti oleh Dajjal, pilihlah masuk nerakanya, pilihlah masuk ke nerakanya, maka engkau akan merasakan nikmatnya surga. Jadi karakter Dajjal ini sebelum muncul masternya, sebelum muncul yang terbesarnya, maka muncul dulu orang-orang yang berkarakter Dajjal dengan menutupi kebenaran, dan kebenaran itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya syariat Allah diobok-obok, kemudian dia tutupi apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ditutupi dengan tafsiran-tafsiran sesuai dengan keinginan dia dan kelompoknya. Ini para pendusta ini muncul. Makanya Nabi mengatakan dajjalun kazzabun, mereka ini para kazzab. Ya'tunakum minal ahadis, mereka akan datang kepadamu dengan membawa berita-berita, bima lam tasma'u antum wala aba'akum, yang tidak pernah engkau dengar, baik engkau mendengar sebelum itu atau engkau tak pernah dengar dari ayah-ayahmu. Maksudnya engkau tak pernah dengar dari orang-orang yang telah beriman sebelummu. Jadi betul-betul mereka membawa berita-berita baru yang kemudian menggoyangkan akidah orang-orang, sehingga mereka terpana dengan berita-berita ini, lalu mereka mengikuti ajaran-ajaran yang sesat ini. Fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Berhati-hatilah dengan mereka, kata Rasulullah, maka sungguh mereka akan membuat engkau tersesat dan mereka akan menyebabkan fitnah pada dirimu. Ini begini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ada beberapa hadis yang menyebutkan masalah itu. Lalu kemudian dalam salah satu hadis yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dari Abi Al-Jalas, qal sami'tu Aliyan yaqulu li Abdillah As-Saba. Jadi Ali bin Abi Thalib itu pernah mengatakan kepada Abdullah bin Saba. Apa kata Ali? Wailak, celakalah engkau, wallahi ma aqda ilayya bi syai'in katamahu ahadan minan nas, walakin sami'tuhu yaqul inna baina yaday sa'ah salasina kazzaban wa innaka la ahadahum. Jadi Ali pernah menegur dan memarahi Abdullah bin Saba. Kata Ali, sungguh celakalah engkau, bahwa engkau membawa berita yang dulu berita itu tidak pernah ditutup-tutupi oleh Nabi SAW dengan kebenarannya.
Maksudnya ketika Nabi membawa berita, maka tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Nabi karena kebenarannya. Tapi kemudian Abdullah bin Sabah melakukan hal yang berbeda. Lalu Ali mengatakan, aku mendengarkan dari Rasulullah bahawa menjelang kiamat akan muncul salasina kazzaban. Di sini Ali menyebutkan, aku mendengar dari Rasulullah nanti sebelum kiamat akan muncul 30 pendusta besar. Kalau hadis sebelumnya yang mengaku Nabi, di sini 30 pendusta besar. Wa innaka la ahaduhum, dan engkaulah salah satunya, kata Ali kepada Abdullah bin Sabah. Kalau kita mengingat kembali siapa Abdullah bin Sabah? Abdullah bin Sabah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, salah satu yang dikenal sebagai pencetus aliran Syiah. Munculnya aliran Syiah ini berawal dari kedustaan Abdullah bin Sabah. Ada yang mengatakan dia sebenarnya keturunan seorang Yahudi yang berpura-pura mengaku Islam, lalu kemudian dia mendewakan Ali bin Abi Talib, dan dia mulai membentuk sebuah pemahaman bahawa Ali lah satu-satunya penerus Rasulullah yang paling berhak. Ali lah yang kemudian sebenarnya pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kalangan Syiah Rafidhah, mereka meyakini bahawa wahyu itu seharusnya turun kepada Ali, bukan kepada Muhammad. Terus dibawa berita ini sampai terbentuklah kelompok besar yang kemudian dijuluki dengan nama Syiah. Mereka ini berawal dari kedustaan Abdullah bin Sabah al-Himyari. Ali sendiri telah menegurnya, memarahinya. Bahkan Ali kemudian dalam sejarah menyuruh untuk membunuh Abdullah bin Sabah, cuma tidak ditemukan. Jadi berkembanglah, maka jangan heran banyak sekali kedustaan-kedustaan yang dibuat oleh kaum Syiah di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari akidah yang bermasalah, mereka menambahi rukun iman dengan al-imamah. Jadi dalam rukun iman itu harus ada imamah. Imamah itu kepemimpinan. Apa maksudnya imamah? Yaitu percaya kepada imam yang 12. Al-imam al-isna ashar, yaitu imam 12. Imam 12 itu siapa? Mulai dari Ali bin Abi Talib, nanti berakhir yang ke-12 Imam Al-Mahdi, yang hari ini kepercayaan Syiah dia sedang bersembunyi dan akan muncul di akhir zaman bersama Nabi Isa. Dan itu adalah keturunan dari Ali bin Abi Talib. Jadi kelompok ini terus menyebarkan berita-berita yang benar-benar tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini kedustaannya berlanjut sampai kepada hukum-hukum fiqh. Dalam fikihnya orang Syiah, ketika membaca ayat tentang berwuduk, itu menyelisihi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita baca ayat wudu, ayat rukun wudu, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Iza kumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum. Jadi ketika engkau ingin mendirikan salat, kata Allah, maka famsahu bi ru'usikum, faghsilu wujuhakum, cucilah wajahmu, kemudian sapulah kepalamu, lalu cucilah tangan sampai ke siku, lalu kakimu. Nah, kalimat wa arjula, seluruh ulama sunnah yang ahlu sunnah sepakat membaca wa arjula, kaki itu dicuci sebagaimana dicucinya muka dan dicucinya tangan. Jadi sama-sama barisnya dengan baris yang fathah. Jadi wujuha wa aidia wa arjula, begitu bacaan yang disepakati oleh seluruh ulama ahlu sunnah. Jadi kaki itu tidak boleh disapu, tapi dicuci. Jadi tidak boleh
air diletakkan di tangan, sapuannya, bekasan air diletakkan di tangan, jadi tangan ini basah, lalu disapu kaki tak boleh, karena melawan hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah, mata kaki yang tak terkena air, kata Rasulullah, mata kaki yang tak terkena air, wailul lil aqabi minan nar, celakalah mata kaki yang tak terkena air, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Tentu yang dimaksud bukan mata kakinya saja ke dalam neraka. Bagaimana orang berada mata kaki di dalam neraka, orangnya dalam surga? Itu tak mungkin, Pak. Jadi orang-orangnya dalam neraka. Akibat apa? Tak mencuci mata kaki. Sekarang coba Bapak Ibu cek di YouTube bagaimana mereka kaum Syiah mencuci, membereskan kakinya ketika berwudu. Mereka tak membaca wa arjula, dirubah bacaannya menjadi wa arjuli. Jadi wa arjuli ini paralel dengan kalimat wamsahu biruusi, ya, sama-sama kasrah, biruusi dengan wa arjuli. Kalau ulama-ulama yang lain semua sepakat itu cuci. Maka mereka menafsirkan sebagaimana wajah disapu, maka kaki juga disapu. Jadi kalau wajah itu bukan, mohon maaf, bagaimana kepala disapu, begitulah kaki disapu. Jadi kalau mencuci wajah itu bawa air, tangan bawa air, jadi harus ada air yang menetes, itu mencuci. Tapi kalau menyapu, kita cukup mencelupkan tangan, bekasan di tangan. Makanya ketika kita menyapu kepala, itu bukan air yang kita siram ke kepala, tapi bekasan air di tangan yang disuruh sapu kepala. Lalu dimaknakan wa arjuli, yaitu menyapu seperti menyapu kepala. Maka apa yang terjadi? Orang Syiah hari ini berwuduk tidak mencuci kakinya, tapi mereka memasukkan tangan ke dalam bejana atau ember atau kulah, kemudian mereka menyapu dari ujung jari kaki sampai ke atas mata kaki, dan mata kakinya tak disapu. Padahal Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan, nerakalah orang yang tak kena air di mata kakinya ketika berwudu. Jadi kedustaan ini banyak. Mereka, saya pernah dengar langsung ketika umrah, ada sekelompok Syiah berhenti di depan Masjidil Haram. Ketika orang lain bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, mereka bertalbiyah labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Jadi banyak sekali yang kita mungkin tak punya cukup waktu untuk membeberkan satu persatu kedustaan, dan diawali dengan Abdullah bin Sabah al-Himyari. Hari ini orang-orang Syiah mengatakan bahawa ini Abdullah bin Sabah ini tokoh rekayasa. Jadi mereka ingin menghilangkan dalam sejarah, ini tidak ada yang namanya Abdullah bin Sabah. Padahal dalam kitab tarikh Imam At-Tabari, kemudian di dalam banyak kitab sejarah menyebutkan tentang kedustaan yang dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Begitulah kedustaan yang terjadi dari masa sahabat, dan hari ini terus berlanjut munculnya para pendusta. Dari tahun 1960-an Indonesia telah digoyang dengan berbagai aliran sesat sebab kedustaan mereka. Kalau Bapak mengingat kembali, itu tahun 60 sampai 70-an, itu ada seseorang yang lahir di kota Bakti Pidi, tapi besarnya di Jawa Barat, di Sukabumi, bernama Isa Bugis. Kalau Bapak yang berumur sekarang 70-an, 60-an mungkin mengingatnya. Heboh di tahun 60-an, seorang bernama Isa Bugis, itu lahir di Aceh. Saya kurang tahu pasti apakah orang tuanya orang Aceh, tapi dalam profilnya dicatat dia lahir di kota Bakti Pidi, tapi berkembang alirannya itu di Sukabumi, Jawa Barat. Dia berdusta, dia terus mengatakan Al-Quran itu banyak tafsiran yang disalah tafsirkan oleh para penafsir, disuruh bakarnya semua tafsir-tafsir yang lain. Dia mengatakan surat Al-Fil, surat Al-Fil ketika gajah yang datang ke Ka'bah menghancurkan Ka'bah, itu bukan gajah yang sebenarnya. Tidak mungkin gajah hidup di Arab. Dia mengatakan itu, tidak mungkin gajah hidup di Arab, karena Arab itu tandus. Tak mungkin ada makanan yang bisa membuat gajah hidup. Lalu apa makna sebenarnya? Ini kata Isa Bugis ini, bahkan ada rekamannya di YouTube, masih ada salah satu dua video yang sempat direkam di masa itu.
Dia mengatakan itu yang dimaksud adalah tank, itu artileri yang datang pasukan militer dari Yaman, karena yang menyerang Abraha dari Yaman itu tank yang datang. Al-fil itu bukan gajah. Jadi dia sudah mulai melarikan keadaan seakan-akan itu bukanlah seperti tafsiran para ulama. Dan banyak lagi hal-hal lain yang dia lakukan, dan dia mendustakan rukun iman, mendustakan rukun Islam. Nah, kemudian ajaran dia itu kemudian diadopsi oleh Az-Zaitun, ya, NII KW9 yang heboh di tahun yang lalu, yang di bawah pimpinan Panji Gumilang. Ini adopsinya dari mana, Pak? Dari ajaran Isa Bugis. Maka coba lihat suka-suka dia, ya, kalau azan itu dengan suara lantang, kemudian harus memberi kode-kode tertentu, kalau Allahu Akbar harus begini, ya. Lalu dia campurkan saf laki-laki dan perempuan, lalu macam model dia lakukan. Itu ajaran itu berawal dari Isa Bugis, dan ini saya baca dalam banyak artikel, Pak, dan itu bersambung, dia terinspirasi dari Isa Bugis. Sayangnya hari ini, ya, Az-Zaitun itu masyarakat cuma yang memvonis sesat, pemerintah tak berani memvonis sesat, entah karena ada pembesar di dalamnya yang ikut bersama mereka, wallahu alam. Sampai hari ini mereka belum dibereskan secara undang-undang yang ada. Tapi kalau kelompok lain begitu mudah. Tapi kalau ada campur tangan pemerintah di dalamnya maka suatu ajaran-ajaran para pendusta ini itu tidak disesatkan, ya. Lalu kemudian yang paling heboh di Indonesia para pendusta, di antaranya muncullah ajaran-ajaran, ya, dari Lia Eden, ya, yang punya agama dia buat dengan nama Salamullah. Ini berada di Jakarta, ya, dan punya rumah besar dijadikan sebagai basis tempat tinggalnya, dan dia mengaku mendapatkan wahyu dari Jibril, ya, berupa cahaya yang datang di malam hari, lalu cahaya itu berada di atas tangannya, dan akhirnya dia menceraikan suaminya. Dia gugat cerai suaminya dengan kalimat, aku tak perlu suami karena aku sudah mendapatkan suami baru, yaitu Jibril. Lalu dia mengakui dia sebagai bunda, titisan Bunda Maria, anaknya adalah Imam Al-Mahdi. Dia berkata bahwa dia diutus oleh Allah untuk menyatukan semua agama. Ada 100 orang pengikutnya, dan pengikutnya itu semua berasal dari berbagai agama. Jadi dia menyatukan antara Islam, Kristen, kemudian Hindu, Buddha, disatukan semua. Nah, baru meninggal 2 tahun yang lalu, Pak. Nah, baru meninggal 2 tahun yang lalu, dan dia memplontoskan kepalanya. Jadi ada ritual untuk mensucikan diri itu dengan mencukur semua bulu-bulu, mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Lalu mereka akan melangkahi api untuk membuat, ya, semua dosa mereka ikut terbakar. Jadi ada ritual itu, dan saya ikuti ini dengan bacaan, dengan video-video yang mereka sebarkan. Nah, jemaah melakukan Allah sudah divonis sesat oleh pemerintah dan sudah 2 kali ditangkap, ya. Kemudian muncullah Imam Musaddiq. Imam Musaddiq membawa agama Abraham, millata Abraham, ya. Dan ini juga punya penafsiran sendiri. Dia berdusta, dia mengatakan bersyahadat itu bukan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tapi asyhadu an la ilaha illallah wa anna al-mau'un al-masih rasulullah. Aku bersaksi bahwa yang dijanjikan yaitu Imam Mahdi dialah Rasulullah. Lalu kemudian ditangkap, sempat dipenjarakan, lalu bertaubat. Sayangnya ajarannya duluan berkembang, diteruskan di tahun 2007 oleh Gafatar, Gerakan Fajar Nusantara, punya 2000 pengikut di seluruh Indonesia. Kemudian Gafatar pun divonis sesat, berkembang terus ajaran-ajaran seperti ini, Pak, dan tidak berhenti karena Nabi telah mengatakan tanda-tanda kiamat akan munculnya para pendusta. Maka kita hanya perlu satu, yaitu bentengi diri generasi anak-anak kita dengan akidah yang benar. Ya, artinya tanamkanlah bahwa Allah itu satu, Muhammad Rasulullah, tidak ada Nabi selainnya. Jadi itu perlu ditanamkan sangat kuat, karena orang bisa tersesat tanpa dia menyadari bahwa dia tersesat. Ya. Yang sudah berpendidikan saja bisa tersesat. Nah, gaya berdusta ini itu tidak akan berhenti.
Hari ini terselimuti dengan beberapa pemahaman seperti gender, feminisme, ya, kemudian liberalisme. Itu semua para pendusta, ya. Pluralisme, mengaku semua agama itu benar, jadi sama semuanya, semua masuk surga. Itu juga para pendusta, ya. Perempuan kadang-kadang terjebak ke dalam feminisme, yaitu mengatakan bahawa perempuan itu harus sama derajatnya dengan laki-laki. Maka muncullah orang-orang yang kemudian mengatakan warisan harus dibagi sama. Al-Quran telah silap mengatakan laki-laki 2:1. Jadi ini agar-agara merasa ingin menyamakan diri, yang melawan takdir Allah Subhanahu wa taala, padahal perempuan itu ditakdirkan surganya itu berada di bawah ketaatannya kepada suami. Untuk apa mencari sesuatu yang tak ada jaminan surganya? Ini terus kebohongan terjadi. Jadi jemaah melakukan Allah, juga saran kepada para penceramah untuk tidak berdusta di atas nama Nabi SAW. Ini juga terjadi, Pak. Jadi penceramah yang kadang-kadang tidak belajar ilmu hadis, tidak mau peduli ini hadis sahih, ini hadis yang dhaif, ini dhaif jiddan, bahkan hadis mungkar, hadis palsu itu disampaikan, berkembanglah cerita-cerita dongeng, apalagi timbul kefanatikan, ya. Ada yang menyampaikan ke saya, kefanatikan membuat orang berdusta. Contohnya, Pak, ada penceramah yang mengatakan, ya, bahwa Indonesia ini dulu awal-awal di bawah ajaran Islam itu ada satu kapal, ada 4 kapal, ya, yang datang ke Indonesia dan membawa kitab-kitab dari mazhab yang 4. Jadi satu kapal mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, Hanafi, Hanbali. Nah, begitu cerita yang diceritakan oleh penceramah ini. Ini disampaikan oleh jamaah yang mendengar ke saya tak dengar langsung, tapi disampaikan, ya. Kemudian dia mengatakan di tengah lautan semua tenggelam, ya. Jadi kapal mazhab Hanafi tenggelam, Maliki tenggelam, Hanbali tenggelam. Yang selamat yaitu kapal mazhab Syafi'i. Makanya yang terbawa ke Indonesia adalah mazhab Syafi'i, dan itu menunjukkan kebenaran mazhab Syafi'i. Ini perkara seperti ini kalau bagi orang awam luar biasa. Itu belum lagi dibumbui, Pak. Belum lagi dibumbui dengan cerita. Ini terjadi bahwa ada penceramah mengatakan bahwa Imam Syafi'i lah, ya, yang paling disayang oleh Nabi, paling dekat dengan Nabi. Dialah yang menuntun kuda Nabi SAW. Begitu cerita, Pak, di masjid-masjid kampung, di pelosok-pelosok cerita. Jadi orang yang dengar itu, Pak, tertaha apa bahasa Indonesianya? Mereka terpana sekali, ya Allah, berarti selain Syafi'i semuanya salah, ya. Jadi Imam Syafi'i yang menuntun kuda Nabi. Nabi meninggal 11 Hijriah. Syafi'i baru lahir 150 Hijriah. Pajantro Syafi'i yang tuntun kuda Nabi, ya. Tapi orang kampung makan itu, Pak, termakan sekali itu. Bukan tak benar mazhab ini, bukan ada sesuatu yang perlu kita kritisi dari mazhab, tapi kebohongan yang dibawa. Jadi kalau dalam urusan-urusan memberikan ilmu itu jujur nomor 1, Pak. Jadi kalau ustaznya tidak jujur, maka wajar jemaahnya juga tidak jujur. Kalau menyampaikan sesuatu yang hubungannya dengan perbedaan pandangan, sampaikan semuanya. Masalah nanti kita lebih cenderung ke pendapat yang mana, itu terserah. Jadi jangan pernah mengatakan inilah pandangan yang paling benar, inilah pandangan yang paling sunnah, padahal ada pandangan lain yang dia tak sampaikan. Ini sebagai contoh saja, Pak. Kejujuran itu harus dipertahankan. Jangan gara-gara kefanatikan kita jatuh dalam kedustaan. Contohnya banyak sekali dalam fiqh itu urusan khilafiyah yang tak bisa ditegakkan. Kalau kata orang Aceh, seperti menegakkan benang basah. Tidak bisa ditegakkan. Dia cukup hanya berdalih, bersandar pada hukum ijtihad. Yang salah ijtihadnya, yang benar ijtihadnya 2 pahala, yang salah 1 pahala, yang berdosa tak ada, ya. Contoh saja, misal dalam urusan bersentuhan kulit laki-laki perempuan, itu katakan yang sejujurnya, menurut pendapat fulan, mazhab fulan, tidak batal bersentuhan laki dan perempuan, karena mereka mengatakan bahawa kalimat lamastumun nisa, lamasa itu berhubungan suami istri, baru batal. Kalau mazhab Hanbali,
Baru batal wuduk kalau ada syahwat. Habis wuduk bersentuhan isteri, timbul syahwat, baru batal. Tak ada syahwat, tak batal. Hanafi Maliki mutlak tak batal, karena mereka memaknakan lamastumun nisa itu berhubungan suami isteri, bukan bersentuhan kulit dengan kulit. Imam Syafi'i mengatakan batal dengan dalil apa? Sama, cuma beda cara memahaminya, iaitu kalimat lamastum itu artinya bersentuhan kulit dengan kulit, bukan berhubungan suami isteri. Itu sampaikan semuanya, baru kita mengatakan tapi mungkin yang lebih kuat menurut saya. Jadi jangan membuat jamaah ini seakan-akan selama ini saya salah berarti, padahal dia berada di ranah ijtihad. Membaca bacaan dalam sujud, dalam rukuk, jumhur ulama mengatakan sunnah. Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan membaca subhana rabbiyal azimi, membaca subhana rabbiyal a'la, hukumnya sunnah. Dengan dalil ketika Nabi memperbaiki orang yang salatnya salah salat, Pak. Jadi musi'us salat, dia salah salatnya, Nabi panggil, lalu Nabi ajarkan salat yang benar. Tidak disebutkan bacaannya, yang disebutkan kalau engkau rukuk maka tumakninahlah dalam rukukmu, kalau engkau sujud tumakninahlah dalam sujudmu. Tidak disebutkan bacaannya. Jumhur ulama mengatakan kalau itu menjadi wajib, pasti Nabi sebutkan bacaannya pun harus dibaca. Nah, kemudian yang berbeda siapa? Mazhab Hambali. Mazhab Hambali mengatakan bacaan dalam rukuk, dalam sujud adalah wajib dengan dalil-dalil, beberapa dalil. Cuma di sisi jumhur ulama, dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali ada yang dhaif yang diutarakannya. Maka terjadilah perbedaan pandangan. Jadi jangan sampai kita ketika membahasakannya mengatakan wajib atau sunnah, seakan-akan yang lain salah semua, Pak. Padahal dia tak menyampaikan dengan keseluruhannya. Begitulah penyakit kadang-kadang yang membuat jamaah bingung, seakan-akan merasa berarti kau salah katanya lewatnya, berarti nyo yang betul. Ini akibat ketidakjujuran ilmiah. Berulang-ulang di atas mimbar ini saya katakan, berbeda pendapat silahkan, tapi jujur nomor satu, Pak. Katakan siapa pendapat siapa, katakan dalilnya dari mana. Kemudian bersikaplah sebagai seorang pemersatu umat, bukan penghancur persatuan umat. Jangan provokasi, cukup sampaikan bahawa silahkan Bapak Ibu selama ada dalil bekerjalah sesuai itu, silahkan. Kira-kira begitu, dan mudah-mudahan Allah jaga kita dari semua yang telah dikabarkan oleh Nabi menjelang kiamat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.